Halo praktikan, selamat siang semuanya. Kenalin, aku Dinda Monica dan pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi linear berganda. Nah, praktikan, pembahasan materi praktikum mengenai analisis regresi linear berganda ini akan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, untuk teman-teman yang belum install aplikasi SPSS, bisa install aplikasi SPSS-nya di link berikut ya. Baiklah, selanjutnya aku mau jelasin sedikit nih mengenai analisis regresi linear berganda itu sendiri. Jadi, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau bisa kita katakan sebagai variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependennya. Nah, untuk model regresinya itu bisa dinyatakan dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 dan seterusnya sampai beta n xn ditambah error term. Nah, teman-teman kan udah tahu nih ada analisis regresi sederhana. Kalau analisis regresi sederhana kan hanya terdiri dari satu variabel bebas. Jadi kalau analisis regresi linear berganda ini minimal terdiri dari dua variabel bebas. Metode untuk mendapatkan persamaan regresi berganda dengan menggunakan metode penghitungan manual ada dua. Yang pertama itu metode kuadrat terkecil atau least square method, dan yang kedua produk moment method. Nah, setelah teman-teman tahu ada yang namanya korelasi sederhana, di analisis regresi berganda juga ada loh korelasi linear berganda. Korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Nah, di korelasi linear berganda ada tiga istilah yang bakal kita kenal nih. Yang pertama, koefisien determinasi berganda, yaitu merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linear berganda terhadap suatu data. Yang kedua, koefisien korelasi berganda atau bisa dilambangkan dengan R, yang merupakan ukuran keeratan hubungan antara variabel dependen dan independen secara bersama-sama. Dan yang terakhir, koefisien korelasi parsial atau dilambangkan dengan R kecil, yang merupakan korelasi antara dua variabel apabila variabel yang lainnya merupakan konstanta. Dan yang terakhir, pengujian dalam regresi linear berganda itu ada dua. Yang pertama adalah uji F statistik, yaitu untuk mengetahui apakah sekelompok variabel bebas secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dan yang kedua, uji T statistik, yang merupakan uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya praktikan pastikan sudah membuka aplikasi SPSS-nya masing-masing ya, karena selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan nanti untuk pengoperasiannya kita akan mencari analisis regresinya menggunakan aplikasi SPSS. Di sini contoh soalnya, tabel di samping merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan dengan satuan tiap hari dalam seminggu yang merupakan X1 dan panjang ikan dengan satuan milimeter yang merupakan X2 terhadap berat ikan dengan satuan kilogram yang merupakan Y di desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada Y, di tabelnya ada Y, X1 dan X2. Nah, selanjutnya pastikan praktikan sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Sini di tampilannya itu ada tampilan untuk data view dan tampilan untuk variable view. Nah, yang pertama kita memasukkan data-data ke variable view dulu. Jadi kita masukin nih data-data variabel yang mau kita analisis. Di sini kan tadi ada variabel Y, variabel X1 dan variabel X2. Terus sini kita ubah dulu nih desimalnya. Kita ganti jadi 0. Nah, terus di bagian label kita masukin nih nama-nama dari variabel kita. Kan tadi variabel Y itu merupakan berat ikan. Terus variabel X1 itu merupakan variabel makanan ikan. Dan variabel X2 merupakan variabel panjang ikan.
Terus di sininya kita ganti jadi nominal. Nah, setelah selesai menginput data di variabel view, kita input data di data view. Jadi nanti di data view-nya tampilannya udah akan seperti ini. Terus kita tinggal masukin deh. Yang Y itu kan tadi 37. Nah, setelah selesai masukin data-data yang Y, kita ganti ke X1. Kita masukin juga data-datanya. Begitupun untuk X2. Nah, udah nih, udah selesai semua, kita masukin datanya. Terus selanjutnya kita mau langsung analisis dari analisis regresi linear berganda ini. Untuk caranya, kita itu nih di menu bar kita pilih submenu analyze. Kita pilih menu bar analyze. Nih yang ini kita klik. Terus kita pilih submenu regression. Nah, ini regression, dan selanjutnya kita pilih linear. Terus kita tinggal masukin, kan variabel dependentnya ini berat ikan nih, kita masukin ke yang dependent. Terus X1 sama X2 nya kita masukin ke yang independent. Selanjutnya kita klik di statistik. Nah, setelah kita klik statistik ini, kita centang bagian deskriptif sama part and partial correlation. Terus klik continue. Terus kita klik lagi nih yang option. Nah, di bagian option ini pastiin teman-teman use probability of F-nya 0,05. Nah, setelah itu pastiin juga include constant in equation-nya udah di checklist. Nah, terus di bagian missing values kita pilihnya exclude case pairwise. Nah, terus klik continue. Terus udah selesai semua, kita tinggal klik OK. Nah, ini kita udah langsung keluar nih hasil dari analisis regresi linear berganda. Nah, yang pertama dari hasil analisis menggunakan SPSS tadi, kita itu bisa mencari tahu persamaan regresinya. Untuk mencari tahu persamaan regresinya, teman-teman bisa melihat di bagian koefisien. Di sini bisa dilihat di bagian koefisien untuk konstannya itu 28,321. Nah, itu merupakan beta nolnya. Sedangkan untuk beta satunya nilainya adalah di bagian makanan ikan, yaitu 0,520, dan panjang ikannya 0,052. Jadi nanti persamaan regresinya Y sama dengan 28,321 ditambah 0,520 X1 ditambah 0,052 X2. Selanjutnya untuk interpretasinya A sama dengan 28,321. Nah, interpretasinya itu ini menunjukkan bahwa ini merupakan nilai konstan yang tanpa dipengaruhi variabel apapun, maka dependent variabel atau rata-rata berat ikannya adalah sebesar 28,321 kg. Nah, untuk B1-nya 0,520. Ini menunjukkan bahwa setiap penambahan makanan ikan setiap hari dalam seminggu, maka rata-rata berat ikan akan meningkat sebesar 0,520 kg dengan variabel panjang ikan dan variabel lain dianggap konstan. B2 sama dengan 0,052, yang artinya setiap penambahan panjang ikan sebanyak 1 mm, maka rata-rata berat ikan akan bertambah sebesar 0,052 kg dengan variabel makanan ikan dan variabel lain dianggap konstan. Nah, itu interpretasinya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan uji F statistik nih dengan hasil dari perhitungan SPSS tadi. Untuk menghitung uji F statistik, teman-teman bisa lihat di tabel ANOVA. Nah, untuk pengujiannya, hipotesisnya itu H0 sama dengan beta 1 dan beta 2 itu sama dengan 0 atau tidak berpengaruh signifikan. H1 atau H alfanya, beta 1 dan beta 2 itu tidak sama dengan 0 atau berpengaruh signifikan. Nah, kita bisa lihat di tabel ANOVA di bagian F. Ini tuh menunjukkan F statistiknya. Di sini jadi F statistiknya itu 2,422. Nah, untuk menghitung F tabelnya kita memerlukan
tabel F. Nah, di sini untuk F1-nya kan sama dengan 2. F2-nya sama dengan N dikurangi K kurangi 1. Karena datanya ada 12 dikurangi 2, karena konstantanya ada 2 atau variabel bebasnya ada 2, dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi F tabelnya itu 4,26. Nah, jadi untuk menarik kesimpulannya, nilai F statnya itu kan tadi 2,422. Terus F tabelnya 4,26. Karena F stat kurang dari F tabel, ini berarti H0 tidak dapat ditolak, atau variabel panjang ikan dan makanan ikan tidak berpengaruh signifikan terhadap berat ikan. Nah, selanjutnya dari hasil analisis menggunakan SPSS tadi, kita juga bisa mengetahui koefisien korelasinya, koefisien determinasi, dan standar error of estimate-nya. Nah, untuk mengetahuinya bisa kita lihat di tabel yang model summary. Yang pertama koefisien korelasi dulu ya. Di sini R senilai 0,591, yang artinya berdasarkan data diketahui nilai korelasi atau koefisien korelasinya sebesar 0,591, yang berarti bahwa antara variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan yang cukup kuat. Nah, untuk mengetahui suatu korelasi suatu data atau suatu variabel independen dan variabel dependen itu ada aturannya atau ada karakteristiknya. Di sini bisa kita lihat nih, kalau misalkan si korelasinya itu antara 0,00 sampai 0,20, maka korelasinya itu sangat lemah. Kalau korelasinya 0,20 sampai 0,40 itu kategorinya lemah, dan seterusnya. Kan ini di sini kan koefisien korelasinya 0,591 nih. Nah, ini kan masuknya ke kategori yang cukup kuat. Jadi hubungan keduanya itu cukup kuat. Di sini juga tanda negatif atau tanda positif itu tidak mempengaruhi kekuatan. Jadi kalau di sini R-nya mau itu negatif, mau itu positif, itu nggak mempengaruhi kekuatannya. Nah, yang selanjutnya koefisien determinasi atau R square. Di sini koefisien determinasinya 0,350. Yang artinya uji determinasinya menunjukkan nilai R square-nya itu sebesar 0,350, yang berarti panjang ikan dan makanan ikan atau variabel independen tersebut berpengaruh sebesar 0,350 atau bisa kita katakan 35% terhadap variabel berat ikan, dan sisanya 65% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Nah, yang terakhir untuk mengetahui standar error of estimate. Di sini nilai standar error of estimate-nya 2,216, yang artinya bahwa estimasi rata-rata penyimpangan antara variabel berat ikan yang diprediksi dengan variabel berat ikan yang sebenarnya adalah sebesar 2,216. Selanjutnya lagi kita bisa mengetahui koefisien parsial nih dari hasil analisis regresi yang tadi. Nah, kita bisa lihat di bagian tabel yang correlation. Analisis yang pertama adalah Rx1 dan Y atau hubungan antara variabel X1 dan Y. Di sini adalah hubungan antara makanan ikan dan berat ikan. Di sini nilainya 0,550, yang artinya hubungan antara variabel makanan ikan secara parsial terhadap variabel berat ikan adalah searah dan sifatnya cukup dengan nilai sebesar 0,550 dengan menganggap variabel panjang ikan konstan. Kedua, Rx2Y. Nilainya di sini 0,542, yang artinya hubungan antara variabel panjang ikan secara parsial terhadap variabel berat ikan adalah searah dan sifatnya cukup dengan nilai sebesar 0,542 dengan menganggap variabel makanan ikan konstan. Nah, sebelumnya gimana sih caranya tahu dia itu searah atau enggak? Itu bisa kita lihat dari tandanya, kan di sini tandanya positif, jadi searah. Jadi kalau misalkan searah itu kalau misalkan nih si makanan ikannya tuh bertambah atau si panjang ikannya tuh bertambah, nanti si berat ikannya juga bakal bertambah, itu kalau searah. Kalau misalkan tandanya negatif, kan jadi nanti kalau misalkan si makanan ikannya bertambah, justru malah akan mengurangi berat ikan. Nah, itu kayak gitu namanya nggak searah. Nah, terus yang terakhir, di sini kita bisa lihat koefisien parsial dari Rx1 dan Rx1 dan X2 atau hubungan antara si masing-masing variabel independennya. Nah, di sini nilainya 0,705, yang artinya
Hubungan antara variabel panjang ikan dan variabel makanan ikan adalah searah dan sifatnya kuat dengan menganggap variabel berat ikan konstan. Nah, praktikan. Sekarang kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir nih, yaitu kita diminta untuk melakukan uji parsial variabel makanan ikan terhadap variabel berat ikan. Untuk melakukan uji parsial sendiri, langkah yang pertama adalah kita perlu menentukan hipotesis. Hipotesisnya H0 beta 1 sama dengan 0, atau variabel makanan ikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel berat ikan, dan HA-nya beta 1 tidak sama dengan 0, atau variabel makanan ikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel berat ikan. Langkah yang kedua adalah kita menentukan nilai T-stat dan T-tabel. Untuk mengetahui nilai T-stat, kita bisa melihat di tabel koefisien. Dan di sini, nilai T-stat variabel makanan ikan terhadap variabel berat ikan adalah sebesar 0,879. Selanjutnya, untuk nilai T-tabel, kita bisa melihatnya di tabel T dengan alfa 0,05 dan DF 12 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Maka nilai T-tabelnya adalah 2,26216. Selanjutnya, kita menentukan kriteria uji. Untuk nilai minus T-tabel kurang dari sama dengan T-stat, kurang dari sama dengan T-tabel, maka H0-nya tidak dapat ditolak. Sedangkan jika nilai T-stat kurang dari minus T-tabel, H0 ditolak. Begitupun jika nilai T-stat lebih dari nilai T-tabel, maka H0-nya ditolak. Dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Ternyata nilai T-stat kita kurang dari nilai T-tabel karena nilai T-stat kita 0,879, sedangkan nilai T-tabel 2,26216. Maka H0 tidak dapat ditolak. Jadi, dengan tingkat signifikansi 5%, variabel makanan ikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel berat ikan. Nah, baiklah, sekian praktikan materi praktikum hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan!